Halo Sobat Kepo, balik lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Cikarang dan kita mau lihat nih perumahan subsidi yang terdapat di Cikarang, tepatnya di Puri Mutiara Indah. Nah, ini adalah perumahan yang dikembangkan oleh developer yang sama dengan Puri Nirwana Residen. Dan kali ini di belakang gue nih ada rumah yang sangat mirip dengan Puri Nirwana Residen. Dan ini adalah perumahan yang sangat kompetitif harganya. Mau tahu seperti apa? Kita cek langsung yuk ke dalam seperti apa unitnya dan berapa harganya serta ada apa saja nih di dalam kawasannya. Mari kita tanya-tanya sama orang dalamnya. Cema. Buat kalian yang lagi cari rumah subsidi, Puri Mutiara Indah ini cocok sebagai pilihan. Lokasinya strategis, ada di pusat Cikarang. Desain bangunan pun sangat modern minimalis, serta harga yang ditawarkan cukup kompetitif di kelasnya. Ayo buruan ke Puri Mutiara Indah Cikarang. Halo Mas Diki, apa kabar? Lama nggak jumpa ya? Ya, kita lama nggak jumpa juga nih Mas Vio. Nah Sahabat Kepo, balik lagi bersama gue. Kali ini gue mau tanya-tanya nih sama Mas Diki. Kebetulan kita baru ketemu lagi, udah kurang lebih hampir 2 bulan ya. 2 bulan, Mas Vio. Nah, kebetulan kita lagi ada di Puri Mutiara Indah. Di sini ada perumahan ya cukup baru sih dibandingin perumahan yang sebelumnya. Kalau boleh tahu nih, Puri Mutiara Indah ini pengembangan dari mana nih? Nah, Mas jadi Diki? gini Mas Vio, ini adalah proyek sukses kedua kita. Setelah yang sebelumnya kita sudah lihat juga ada Puri Nirwana Residence. Iya. Ini sama-sama juga lokasinya di Cikarang juga. Di Cikarang juga. Dan di sini kurang lebih sudah ada 4.000 penduduk, Mas Vio. 4.000 penduduk. Wah, Iya. ini besar juga ya, seperti yang di Puri Nirwana Residen. Dan ini adalah salah satu contoh rumah yang ukuran berapa nih kalau boleh tahu? Ini tipe rumah 2760. 2760. Dan sama kayak kemarin. Ah. Jadi ini masih tipe subsidi. Tipe subsidi ya. Subsidi. Nah, ini juga terdapat ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi ya. Betul. Dan kebetulan di belakang ada tanah lebih juga. Masih ada tanah lebih juga. Kurang lebih berapa meter di Sekitar belakang? 3 meter persegi. 3 meter persegi. Iya. Wah. Terus di depan juga masih ada taman sama carport. Ini cocok banget buat kalian pasangan muda atau kaum milenials ya yang ingin punya rumah pertama kali. Ini harganya sangat kompetitif. Mau tahu harganya? Nanti tunggu sampai akhir ya, karena banyak sekali yang akan kita kupas di video ini. Nah, Sahabat Kepo, sebelum kita tanya-tanya soal harga, pasti banyak sekali Sahabat Kepo yang di rumah ingin tahu lebih jelas perumahan Puri Mutiara Indah ini apa saja sih kelebihannya. Kita tanya langsung sama Mas Diki. Ya. Nah, Mas Diki, kalau boleh tahu nih, Puri Mutiara Indah ini Ya. apa sih yang sangat menonjol dari perumahan ini yang sangat istimewa atau bahkan menjadi kelebihan dari perumahan ini? Kalau boleh tahu apa? Yang pasti dari segi lokasi, Mas Vio. Wah. Jadi lokasi di sini memang sangat strategis. Yang pertama dia di sini tuh dekat dengan stasiun Lemah Abang. Kemudian juga dekat stasiun KRL Cikarang juga. Iya. Gitu. Dan di sini lokasinya juga dekat ke arah Pantura. Pantura Jadi, ya, teman-teman- jalur utama provinsi Iya, ya? betul. Jadi kalau teman-teman yang mau mudik misalnya atau kan memang tinggal di daerah Cikarang yang nggak jauh dari kota, itu cocok banget. Iya. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, di dalamnya tuh ada apa saja sih di Di sini? sini sudah ada komersial areanya, ada Alfamartnya, ada Indomaret juga. Pokoknya sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman siang malam pengen jajan-jajan, pengen beli kebutuhan sehari-hari itu bisa dan mudah diakses. Nah itu salah satunya ya buat teman-teman mencari perumahan ya. Sangat cocok jika kalian mencari rumah yang sangat strategis dekat dengan akses-akses yang tersedia di kawasan ataupun di lingkungan sekitarnya. Contoh, ini adalah perumahan yang dekat dengan jalan raya provinsi. Itu nggak jauh dari sini, cukup ke depan hanya 2 menitan udah sampai jalan provinsi. Dan kalau boleh tahu juga nih Mas Diki, proyek ini dibangun dari tahun kapan sih? Kita starting awal itu dari 2007. 2007. Ya, 2007 dan Wah. sampai sekarang masih ada rumah yang dibangun. Nah, dengar-dengar kemarin tuh sekitar 400 unit udah sold out ya. Udah sold out. Wah, ini pencapaian luar biasa nih, Sahabat Kepo. 400 unit itu udah sold out dalam waktu ya kurang lebih nggak sampai 4 tahun ya. Iya. Dan ini lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua. Dan ini bangunannya lebih bagus dibandingin yang kemarin. Nah, jadi buat Sahabat Kepo, kalau mau tahu unitnya bisa cek langsung ke Puri Mutiara Indah, hanya ada di Cikarang. Nah, alamatnya nanti ada di description bawah sini. Nah, selain itu juga buat teman-teman nih perlu tahu, rumah ini katanya bebas banjir ya, Pak? Betul. Nah, gimana tuh
Nah, kesan-kesannya kebetulan nih? di Cikarang ini kita menang karena di sini elevasi tanahnya cukup tinggi. Tinggi banget ya? Ya, untuk kategori Cikarang kita elevasi tanahnya tinggi, makanya bebas banjir. Bebas banjir tuh, itu nilai poin yang utama di perumahan sini adalah perumahan yang bebas banjir. Jadi buat kalian nggak usah khawatir ketika musim hujan tiba. Nah, selain itu juga kita perlu tahu nih, kawasan sini nggak jauh dari pusat pemerintahan ya. Betul. Terus pusat perbelanjaan juga, pusat kesehatan, bahkan pendidikan, ini semua ada. Nah, lengkapnya pantengin terus sampai akhir. Rumah ini dekat dengan apa saja kita akan bahas di description ataupun di cuplikan video di akhir penghujung video ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana karena kita akan bahas lagi mengenai hal unik yang ada di perumahan Puri Mutiara Indah yang tentunya wajib kalian tahu. Rumah tipe 27/60 yang ditawarkan Puri Mutiara Indah ini memiliki keunggulan tersendiri di kelasnya. Lokasi sangat strategis, dekat ke pusat kota, dekat ke stasiun komuter lain, dekat ke pusat perbelanjaan, ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Halo Sobat Kepo, balik lagi bersama gue. Tadi kita sudah lihat cuplikan-cuplikan yang menarik di perumahan sini dan kita mau tanya-tanya langsung dengan tim teknisi dari perumahan Puri Mutiara Indah mengenai rumah yang ada di belakang sini nih. Nah, kebetulan kita kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Mas Lutfa. Bukan lupa ya, tapi Lutfa. Nah, Mas Lutfa ini selaku tim dari teknisi di Puri Mutiara Indah dan kita mau tanya-tanya langsung nih sama orangnya nih. Nah, Mas Lutfa, kalau boleh tahu nih, ini kan desainnya kalau sepintas agak mirip dengan Puri Nirwana Residen ya. Iya. Nah, kenapa nih pemilihan Passatnya seperti ini nih? Sebenarnya kita itu sebelum mendesain sebuah rumah, tampak bangunan, kita biasanya survei dulu, Mas. Oh gitu. Kita survei, kita lihat kebutuhan pasar, mereka itu seleranya di mana. Nah, untuk sekarang-sekarang ini kan orang-orang milenial itu suka dengan hal-hal yang simple. Simple ya, minimalis ya. Yang minimalis, makanya kita aplikasikan ke desain bangunan kita, Mas. Oh gitu. Nah, memang betul sih, sekarang banyak developer yang membangun rumah itu bergaya modern minimalis. Nah, ini contohnya nih yang di belakang sini. Simple, nggak banyak neko-neko, tapi rumah tetap kelihatan nyaman dan indah ya untuk dipandang ya. Nah, kalau boleh tahu juga ini ukurannya nih, depannya berapa meter nih? Kalau untuk depan kita ada di 5 meter, 5 meter? ke belakang kita ada 12. 12 ya. Terus juga kita terbagi 2 segmen, 2,5 meter untuk carport dan sisanya untuk Taman. Taman ya. Jadi carportnya nih 2,5 meter cukup untuk satu mobil ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, di carport ini kan ini apa namanya, terbuat dari apa sih ini? Bahan materialnya? Carport kita pakai corabat, Mas. Corabat ya? Jadi untuk konsumen-konsumen yang punya mobil-mobil tuh dijamin sih nggak akan retak sih. Oh, karena gitu. Kita udah uji coba sebelumnya. Oh, nah Sobat Kepo, nah di belakang kita bisa lihat di sini ada contoh rumahnya. Ini dia Passatnya dari depan. Tadi kita udah bahas di sini ada carport dan ada taman. Dan kita mau tahu nih dari mulai pondasi ya, struktur bangunan, terus bahan baku utama dari dindingnya ini terbuat dari apa, sampai bagian atas terutama atapnya ya. Nah oke, Mas Lutfa mau tanya nih, mungkin teman-teman yang di rumah mau tahu juga nih, pondasi di sini itu gimana nih? Dibuatnya seperti apa? Ini yang cukup menarik nih, Mas Vio. Dan sepertinya nggak kita temuin di perumahan subsidi yang lain. Kita mulai dari bawah. Kita untuk fondasi kita pakai batu kali, dan itu pun nggak hanya stitik, nggak hanya umpak. Jadi seluruh badan bangunan itu kita beri fondasi. Oh gitu. Kemudian di bagian dinding kita sudah pakai pakai bata ringan, yang mana bahan tersebut kan lebih ringan ya kita semua. Lalu untuk genteng kita pakai genteng beton merek Munir. Oh, genteng beton merek Munir. Bajaringan. Bajaringan juga rangkanya. Ini keren banget ya. Ini rumah subsidi tapi udah rangka bajaringan ya, atapnya ya. Iya, betul. Nah, terus untuk kusen juga ini kan kayu ya, kayu semua ya. Iya, kayu semua. Nah, untuk keramiknya sendiri ini udah pakai keramik kita pakai apa? Keramik 30-30 ya. Iya. Jadi kalau
untuk kepresisian sih nanti bisa dilihat sendiri Mas Vio. Kita menjaga mutu untuk lantai sih terutama. Betul. Nah, oke, tadi kita udah bahas beberapa. Nah, kita langsung aja yuk ke dalam, mau tahu seperti apa di dalamnya. Kita bahas ulang ya mengenai spesifikasi bangunan yang ada di rumah sini. Come on. Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah lihat bagian fasad depan dan kali ini kita mau tanya-tanya sama Mas Lutfa. Kebetulan kita lagi ada di dalam unitnya nih, yang rumah tadi kita lihat dari depan. Nah, mau tahu nih Mas Lutfa. Iya, Mas Vio. Kalau boleh tahu ini kan ceilingnya nih berapa meter nih dari lantai ke atas? Oke, kalau untuk ceiling kita ada di 2,9 meter. 2,9 meter ya. Jadi sifatnya untuk mempermudah sirkulasi udara sih. Bisa dilihat sendiri kan banyak bukan ventilasi, jendela juga besar-besar. Betul, Jadi untuk sirkulasi udara, replacement oksigen tuh di sini ya bisa dibilang cukup baik sih. Cukup baik ya, betul. Karena ini juga udaranya cukup segar ya, karena angin tuh benar-benar keluar masuk dari depan belakang itu udah ada jalurnya gitu. Nah, kalau boleh tahu juga, nah mungkin teman-teman atau sahabat kepo yang di rumah, ini kan rumah subsidi, pasti harganya juga kompetitif. Mungkin banyak yang tanya juga, ruangannya sebesar apa sih? Nah, kita mulai dari ini nih, ruang utama ya, ruang tamu mungkin ya, atau ruang keluarga. Ini berapa meter persegi nih? Kalau untuk ruang tamu kita ada di 3 kali 2,5 meter. 3 kali 2,5 meter. Sangat cukup sih untuk living room. Iya, betul. Ruang tamu, ruang nonton TV, sangat cukup lah pokoknya. Sangat cukup ya, karena ini adalah rumah subsidi, jadi buat kalian ini adalah salah satu pilihan tepat untuk kalian bisa memilih rumah yang harganya kompetitif, ruangannya cukup lega di sini. Ya, bahkan di belakang sana tuh ada tanah lebih yang bisa kalian develop sendiri ya ketika membelinya. Nah, di belakang gue di sini juga kebetulan ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Lutfa, kalau boleh tahu nih ukurannya berapa per kamar ini? Untuk ukuran per kamar, masing-masing kamar kita luasnya sama. Kita ada di 3 kali 2,5 meter. 3 kali 2,5 meter. Dua-duanya sama. Wah, ini cukup sekali ya. Untuk keluarga muda ini sangat cukup karena ruangannya cukup lebar ya, 3 meteran gitu, dan ininya juga 2,5 ya. Ya, lebarnya Lebarnya 2,5. Nah, oke, buat teman-teman mungkin ya ingin tahu nih dari mulai tadi kan kita fasad udah, interior juga di sini, di dalam juga kita udah tahu seperti apa ukurannya. Kita mau tanya, ini catnya sendiri standar apa nih kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk cat, kita untuk di fasad kita sudah pakai merek Jotun. Yang mana kita semua tahu kan Jotun juga udah punya nama ya. Iya. Salah satu brand besar. Jadi kalau untuk eksterior, selama ini sih kita belum nemuin kasus untuk luntur ya kalau untuk fasad. Terus untuk dalam juga kita juga sama. Oh gitu, oke. Nah, buat teman-teman juga nih mau tanya-tanya juga mungkin nih. Di sini keistimewaannya kan tadi selain harganya kompetitif, terus bangunannya juga minimalis, ya kan? Nah, di sini tuh katanya ada kelebihan nih, airnya nih. Iya. Nah, airnya seperti apa? Apa pakai air tanah atau gimana? Ya, kalau untuk suplai air kita di sini disuplai oleh PDAM ya. PDAM. Oh, PDAM. itu sangat bagus sekali nih. Buat sahabat kepo perlu tahu ya. Ketika rumah kalian disuplai oleh PDAM, rumah kalian adalah salah satu rumah yang tergolong rumah green living karena dengan adanya PDAM kalian tidak bisa merusak air tanah ya. Biasanya kan ada perumahan-perumahan yang ngebor, itu bukannya memperbaiki lingkungan, malah merusak lingkungan. Karena banyak dibor, muka tanah semakin turun. Iya, biasanya seperti itu, malah nanti lama-lama amblas. Betul. Ya kan? Nah, ini adalah salah satu bukti dari pengembangnya untuk menyediakan green living, yaitu menyediakan rumah dengan pasokan air dari PDAM. Ya, dan kalau boleh tahu nih, listrik di sini kapasitasnya berapa watt? Kalau untuk listrik kita ada di 900 watt. 900 watt. Nah, ini cukup sekali ya untuk rumah subsidi, ini cukup banget. Jika kalian kurang, nanti bisa upgrade sendiri ya ke depannya. Nah, jadi buat kalian cukup itu aja. Nah, mau tahu seperti apa lingkungan di sini, kita akan bahas di cuplikan berikut ini. Permisi Mbak. Iya. Saya mau beli minum nih Mbak, haus banget. Mau minum apa Pak? Boleh nih, yang ini nggak apa-apa. Coklat apa itu? Oke, ini ya.
Oh Mbak, sorry, ini kan kita lagi nge-review rumah di sini nih. Iya. Mbak di sini udah lama tinggal? Di sini udah hampir mau 3 tahun, Pak. Oh 3 tahun. Iya. Nah, gimana sih tinggal di sini selama 3 tahun? Dan Mbak kan ini kayaknya agak besaran ya rumahnya. Ini tipe apa nih Mbak dulunya? Kebetulan tipenya tipe standar, cuma di sebelah kan ada hook, jadi sekalian sama hook gitu. Oh, ada tanah lebihnya ya. tanah Jadi lebih. dibangun ulang seperti ini ya. Iya. Wah, ini luas banget ya. Nah, selama tinggal 3 tahun di sini apakah ada keluhan atau gimana? Selama ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Alhamdulillah, kalau hujan juga nggak banjir ya, paling genang dikit udah hilang gitu. Terus lingkungan di sini gimana nih? Mulai dari tetangganya. Baik-baik ya. Ah. Udah rame sih Pak. Udah ramai ya? Jadi dekat kemana-mana juga ya? Iya, deket. Jadi enak mau kerja, tempat sekolah juga enak deket. Oh gitu. Oke Mbak, makasih ya informasinya. Iya, sama-sama. Nah, sahabat kepo, tadi gue habis beli minum dan kebetulan udah tanya-tanya sama warga di sini dan mereka bilang rumah di sini bebas banjir, bahkan lingkungannya pun antar tetangga itu rukun banget, bahkan dekat kemana-mana. Jadi buat kalian ini adalah perumahan subsidi yang memang nggak bakalan salah pilih jika kalian beli di sini karena lokasinya cukup strategis. Yuk kita intip lagi rumah yang berikutnya. Katanya di sini ada rumah komersil yang tentunya akan lebih besar, bahkan lebih eksklusif dibandingkan tadi yang kita lihat di awal video ini. Yuk kita cek langsung ke lokasi. Come on. Di Puri Mutiara Indah ini terdapat beberapa area yang sedang dikembangkan, mulai dari fasilitas dan sarana penunjang lainnya. Nah, sahabat kepo, kali ini gue lagi ada di lapangan. Kebetulan nih, gue tadi pas jalan-jalan ngelihat berat di sini nih. Nah, mau tanya juga nih ke Ya, Mas Mas Lutfa. Mas Lutfa, Ya. ini alat berat ini lagi dibangun apa nih kalau boleh tahu? Oke, kita sekarang sedang membangun kurang lebih ada 34 unit, Mas. 34 unit. Ya, satu blok. Nah, ini kita lagi persiapan, perataan tanah, pembentukan badan jalan. Jadi nanti benar-benar siap untuk dibangun. Oh gitu. Nah, mungkin teman-teman juga mau tahu nih di tiap blok ini ada keistimewaan apa nih, Mas? Oh ya, kalau untuk di area sini, di pasar ini, nanti di sebelah sana kita ada taman, Mas. Oh, sebelah sana. Ya, di sana ada taman, di sebelah sana juga ada pasas dan pasum. Seperti itu. Oh. Nah, ini model satu blok itu ada berapa unit per blok? Kalau untuk unit satu blok itu kita ada 34. 34. Kita untuk di sini luas tanah 6x10, tipenya 27. 27. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, kita mau lihat juga nih kawasan yang lainnya, boleh kan? Boleh, siap. Sahabat kepo, kita mau tahu nih, katanya ada rumah yang komersil ya? Ya, betul. Nah, betul, kita betul, mau betul. tanya-tanya juga ya, rumah komersilnya seperti apa. Kita langsung ya ke lokasi. Oke, Pak. Ini dia yang spesial di Puri Mutiara Indah Cikarang, yaitu unit rumah komersil yang memiliki keunggulan dari tipe sebelumnya. Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah keliling-keliling lihat lokasi yang ada di kawasan sini, di perumahan ini. Nah, kebetulan gue ditemanin lagi sama Mas Diki dan kita mau tanya-tanya, ini adalah bangunan yang katanya komersil nih. Iya betul. Ya, Mas Diki, ini tampangnya tuh dari depan ini tuh kelihatan beda banget Beda, ya. Ini sangat menjulang tinggi. Nah, ini juga ukurannya lebih besar dari yang tadi Lebih ya? besar, Lebih betul. besar ya. Nah, kalau boleh tahu, ini adalah bangunan komersil atau memang yang subsidi juga? Jadi ini Mas Vio, ini salah satu tipe hooknya. Jadi memang hanya ada beberapa di tiap blok. Nah ini unit custom, jadi bagi teman-teman kepo yang memang pengen tanah atau bangunan yang lebih besar, itu bisa pilih tipe hook ini. Wow, gitu ya. Nah, ini keren banget. Pintunya pun udah beda ya. Di situ ada kaca yang memang udah beda lah pokoknya Iya. dibandingkan dengan yang lain, dan bahkan areanya cukup luas, bahkan ada tanah lebih di sampingnya. Nah, ini juga contoh dari beberapa unit yang tadi kebetulan saya mampir ya ke salah satu rumah warga. Iya. Di sana dia bangun warung ya. Iya, Nah, itu juga sama persis kayak gini ya. sama persis. Gitu. Nah, sahabat kepo, kita mau tahu ya dalamnya seperti apa. Emang ya, masuk ke dalam, kita ikutin. Ayo.
Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah lihat bagian depan ya dari rumah ini. Ini adalah tipe rumah yang cukup luar biasa ya besarnya dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu nih, terutama ke siapa dulu nih saya nih nanya nih. Boleh, Pak. Mas Lutfa. Oke, Mas Lutfa, kalau boleh tahu nih. Ini kan tampak dari depan udah beda, interior juga udah beda. Nah, kalau boleh tahu nih, ini luasan berapa sih? Oke, kalau ini kita luas ada di tipe 30. 30. Terus juga untuk luas tanah kita aslinya 60. 60. Cuman kita ada kelebihan tanah hook dan kalau itu kita kondisional tergantung posisi hooknya di mana. Oh, gitu. Tapi rata-rata sih antara 80 sampai 100 lebihan. Wah, jadi bisa didevelop ulang ya. Ketika beli bisa dimanfaatkan tanah lebihnya ya untuk melebarkan bangunan bisa. Nah, buat teman-teman ini juga saya kaget banget pas masuk ini ceilingnya tinggi banget. Kalau boleh tahu ini ceilingnya berapa meter? Kita ada di 3 meter, Mas. 3 meter. 3 meter. Wah, tapi kayaknya lebih deh. Ini lebih. 3,5 meter. 3,5 meter ya? Pantes ini tinggi banget ceilingnya. Jadi ruangan tuh terkesan luas, lapang ya. Dan udara juga sirkulasinya cukup bagus. Dan di sini juga tetap ada 2 kamar ya. Ya, sama. 2 kamar. Nah, kalau boleh tahu nih ukurannya apakah sama dengan yang sebelumnya? Kalau untuk kamar kita ada di 3x3. Karena 3x3 ya? Lebar mulanya 6 kalau ya komersil. Gitu. Jadi lebih lebar ya. Jadi 3x3, yang tadi 3x2,5 ya. Yes, betul. Nah, jadi tiap kamar di sini ada 2 kamar dan kamarnya itu 3x3 meter persegi. Dan ini untuk ruang tamunya berapa meter nih, Mas? Untuk ruang tamu kita ada di 3x3,5. 3x3,5. Wow. Nah, tadi kan kita juga udah lihat yang di depan sana. Ini juga tamannya juga sama carportnya kayaknya lebih lebar juga nih. Iya, lebih lebar. Karena kan balik lagi kita ada di muka 6. Jadi ya bagi 2. Bagi 2 ya, 3x3 ya. Iya. Oke. Jadi bisa muat mobil sama 1 motor ya. Yes, betul. Nah, oke, sahabat kepo, ini juga di belakang nih ada kamar mandi. Kamar mandinya juga dari mulai materialnya juga kayaknya beda banget. Kita mau ulik ya lebih dalam. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, ini kan saya lihat dari tampak depan sampai interior pun udah beda banget dengan yang tadi. Kalau boleh tahu nih, apakah pondasinya sama, dindingnya sama, atau gimana nih? Kalau secara umum untuk pemilihan material dari fondasi, dinding, dan genteng kita sama semua. Sama semua ya? Secara garis besar kita tidak membedakan spek bangunan antara yang komersil dan yang non komersil. Tapi kalau untuk yang komersil, untuk luas dan tipe itu sedikit lebih besar. Pasti. paling di kusen ya yang berbeda ya sama pintu-pintu ya. Ya, kalau untuk kusen sih sebenarnya ini terobosan baru dari kita juga ya. Kita kan coba untuk mengikuti tren juga. Kita untuk kusen pakai di bahan bajaringan. Bajaringan ya. Nah ini juga keramik tetap sama ya lantainya ya. Kalau keramik beda. dari Beda? Komersil, ya. Nah. Kalau yang komersil itu, kalau yang di subsidi itu kita pakai yang 30x30. Kemudian kalau untuk yang di non komersil kita pakai yang 40x40. Oh, 40x40 ya. Wah, jadi pemirsa nih ada perbedaan ya dari mulai bahan keramiknya pun udah beda dan kusennya tadi juga udah beda ya. Jadi jelas ini harganya pun beda pasti ya. Nah, pintu belakang pun beda nih bisa kelihatan ya. Ini ada kaca cukup lebar. Bahkan di belakang sebenarnya ada lahan lebih ya. Masih tersisa lahan kosong buat Lahan kosong ya. Oke. Nah, buat teman-teman mau tahu ini harganya berapa? Jadi kita tanya-tanya nih sama tim bagian sales atau marketingnya dengan Mas Diki. Mas Diki. Nah, ini kan tadi kita udah ulik nih dari mulai bahan bangunan segala macam. Spek ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang ingin tahu tentang harganya segala macam. Tapi gini, buat teman-teman mungkin masih penasaran nih tentang harga. Kita mau ini dulu deh, ulik di sini harga per meter perseginya berapa sih Uli? Untuk harga per meter perseginya di sini tergantung lokasi ya, jadi custom. Nah nanti mungkin karena ini tipe khusus, untuk komersial, itu lebih lanjutnya mungkin bisa di kantor. Oh gitu. Karena tipe khusus, gitu, dan tidak ada di press list. Nah kalau boleh tahu ini ada stoknya berapa unit lagi nih tipe ini? Di setiap blok kami sediakan stok 4 unit. 4 unit. Yes. Kalau untuk komersil kita biasanya ada di ujung-ujung dari Oh. bangunan
subsidi kita. Jadi setiap blok itu kanan kiri 2 unit dikali 2, jadi ada 4 unit. 4 unit per bloknya? Per blok. Per blok. Nah, untuk tahap sekarang tersedia yang dipasarkan rencana berapa unit? Untuk yang komersil kita masih ada sekitar 100 sampai 200 unit lagi. Oh, sama 200 unit ya. Nah, karena ini luas banget areanya, jadi buat teman-teman ayo datang ke sini karena harganya masih kompetitif daripada nanti ketika ini udah berkembang pesat, kalian udah nggak bisa dapat harga istimewa lagi. Ya. Iya, satu lagi Mas Tio, kita masih ada lahan kurang lebih 1,2 hektar dan itu masih belum kita bangun dan akan segera kita bangun. Wah. Jadi buat teman-teman, buat para calon konsumen kami bisa langsung datang ke sini lah. Iya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita udah lihat rumah di sana juga ya, yang rumah yang pertama ini dan rumah yang ini yang kedua. Ya. Nah, fasilitas di dalamnya nanti akan ada apa saja sih? Kalau untuk fasilitas secara besar bagian masih sama aja, masih sama aja kayak tadi. Untuk air dari PDAM, listrik kalau di komersil kita pakai 1300 watt. Ya. Apakah di sini ada taman, tempat ibadah segala macam? Pasti ada ya. Terutama untuk teman-teman yang muslim, masjid sangat dekat. Dari sini, terus juga untuk yang punya anak-anak mungkin taman juga ada di depan. Iya. Dan sekolah juga dekat ya? Iya, apalagi sekolah dekat banget. Iya. Nah, jadi buat teman-teman datang ke Puri Mutiara Indah karena ini adalah unit yang sangat spesial dari unit yang disediakan di Puri Mutiara Indah. Ya, ini adalah unit komersilnya. Jelas ini atapnya cukup tinggi, ya. Udara di sini pasti sirkulasinya lebih baik dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Jadi buat kalian jangan salah pilih, datang ke sini. Unit rumah komersil ini memiliki luasan yang sangat berbeda dengan tipe sebelumnya. Begitupun dengan eksterior, interior, dan pemilihan material yang dibedakan. Oke sahabat kepo, tadi kita sudah keliling-keliling, kita udah cek unit per unitnya yang ada di sini, dan kebetulan kita lagi bareng sama Mas Diki lagi. Kita mau tanya-tanya nih, tadi kan kita udah lihat unitnya. Nah mungkin teman-teman udah penasaran nih mengenai harga, kemudahan cara bayar, dan ada promo apa saja. Kita langsung tanya ke Mas Diki. Halo Mas Diki. Halo Mas Yot. Ya. Nah, ya gimana nih? Kita lagi ada di depan kantor pemasaran juga ya. Jadi kalau teman-teman mau cari kantor pemasarannya ada di sini. Iya. Nah, jadi dari setelah kita tadi lihat rumahnya ya, Mas Yo, ada tipe subsidinya, ada tipe hook komersilnya juga. Nah, di kita memang harganya kebetulan lagi banyak promo nih. Untuk tipe subsidi itu DP-nya 18 juta. 18 juta. Mulai 18 juta. Iya. Dan angsurannya sama, 1 jutaan juga. 1 jutaan ya? 1 jutaan. Itu katanya flat ya? Flat sampai lunas ya? Flat sampai lunas. Wah, ini keren banget. Cukup 1 jutaan udah dapat rumah tuh. Daripada kalian buat nongkrong ya, buat cuman hangout atau apa, mendingan investasiin untuk beli rumah. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau harga cashnya kisaran berapa untuk yang subsidi? Kalau untuk harga subsidi, otomatis harganya nanti ditambah biaya PPN dan biaya prosesnya. Karena memang program subsidi itu adalah program dari pemerintah. Dan itu bentuk bantuannya secara biaya uang muka dan free PPN dan biaya proses gitu. Jadi untuk harga cashnya memang ada opsional ada biaya tambahannya. Oh, kalau boleh tahu harganya berapa kalau cashnya? Kisaran 230 sampai 250 juta untuk cashnya. Oh gitu. Udah termasuk surat-surat dan lain-lain. Oh gitu. Oke. Nah untuk tipe komersilnya nih, Yang kalau tadi boleh, yang hook komersil itu. Nah itu kebetulan kita pada dasarnya kita jual tanahnya aja, tapi untuk bangunannya kita bisa custom. Range antara 2.500.000 sampai 3 jutaan untuk per meternya. per meternya. Belum termasuk bangunan ya Mas Willy. Gitu. Tapi kalau untuk tipe yang seperti tadi itu range harganya berapa? Itu sekitar 400 juta. 400 juta. Udah dapat tanah hook. Ya. Dapat tanah hook karena itu luas tanahnya itu sekitar 90 sampai 100 meter. Oh gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kemudahan cara bayar yang bisa didapat oleh calon konsumen seperti apa? Kami sudah kerjasama kebetulan dengan beberapa fasilitator bank untuk pembiayaan kreditnya. Salah satunya ada BSI, ada Bank BTN juga yang kebetulan memang dia fasilitas pembiayaan KPR subsidi yang terbesar di Indonesia. Dan untuk prosesnya juga kita bisa bantu
kayak misalnya KTP daerah atau enggak memang KTP luar pulau, kita bisa bantu. Iya. Itu proses pembiayaan kreditnya dan persyaratannya. Nah, terus mungkin nih teman-teman juga masih penasaran, ada gimmick apa aja nih untuk para pembeli saat ini? Nah, kebetulan kita sering kali ada gimmick di tiap periode. Salah satunya ada promo 1 gram emas untuk 1 gram emas konsumen yang bisa akad dalam tempo 1 bulan. Dalam tempo 1 bulan 1 gram emas. 1 gram emas. Itu untuk semua tipe. Untuk semua tipe dan tanpa diundi. Tanpa diundi ya? Tanpa diundi. Oke. Selain itu apa lagi? Dan itu juga kita sering ada promo untuk member get member. Artinya konsumen yang sudah beli di perumahan kami, kami biasanya ajak untuk menjadi member dari marketing. Untuk nanti cari ada promo tambahan khusus. ya. Betul. Nah, oke, Mas Diki, tadi penjelasannya cukup singkat dan jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini, survei langsung, dan unitnya itu memang luasannya untuk di kelasnya itu cukup luas banget. Ya, dan ini lokasinya cukup strategis, bebas banjir juga ya, dan banyak pilihan banknya. Jadi buat kalian datang langsung ke Puri Mutiara Indah, tepatnya di Cikarang. Nah, untuk lokasi jelasnya nanti kita kasih di description bawah sini ya. Jadi buat kalian bisa kontak-kontak timnya Mas Diki ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam properti.